Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Di Turki. Masya Allah. Di Kapadokia itu. Luar biasa. Demenan nih. Ente udah sukses nih kalau begini nih. Tapi jangan lupa ya. Kalau udah sukses, ya kudu zakat. Kudu keluarin tuh zakatnya supaya apa? Bersih harta ente. Ente berkah hidupnya, ya. Iya. Jangan lupa balik, jangan di Turki mulu, ya. Ya udah. Saya juga ada kepentingan nih. Oke ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada si Ucup nih, temen nih. Assalamualaikum, Cup. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Masya Allah. Demen nih liatnya sekarang. Ente makin rajin kayaknya sekarang, Cup. Ya, Pak, lumayan, Pak. Buat dari pengingat. Iya, Masya Allah. Gitu dong, kudu rajin. Baik, Ustaz. Oh ya, Ustaz. Mengenai zakat yang belum tuntas kemarin. Oh iya, aneh ingat tuh ya. Ya memang kemarin nggak tuntas karena aneh banyak agenda, Cup. Tapi sekarang karena Ustadz cukup punya waktu nih, aneh mau jelasin ke ente tentang zakat ame asnaf-asnafnya. Wah. Ya udah, aneh tunggu ya di sana. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Cup, sini. Duduk. Ya. Jadi tadi kan Ucup mau mendengarkan kelanjutan dari tentang materi yang Ustadz minggu kemarin kan soal zakat ya. Nah, jadi zakat itu, Cup, itu kan merupakan salah satu instrumen penting dalam rukun Islam. Ya kan? Nah, salah satunya itu zakat. Nah, zakat ini kudu ada aturannya. Ya enggak? Ada aturannya. Jadi dan aturan ini ya harus dipatuhi oleh umat Islam. Jadi begini, Ustaz, pertanyaan saya. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Nah, ini pertanyaan bagus. Ya, kemarin kan kita udah tahu tuh kalau zakat itu merupakan kewajiban dan merupakan rukun Islam. Dan zakat nggak boleh diberikan tanpa aturan. Nah, dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ini menarik, Al-Quran ngejelasin langsung loh soal zakat ini, Cup. Ya, siapa itu? Ada 8 nih, Cup. Ya, 8 asnaf. Asnaf itu siapa? Penerima zakat. Pertama, fakir. Siapa tuh fakir? Orang yang memang kagak ada hartanya, kagak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu fakir tuh. Ya. Yang kedua siapa ya? Yang berhak menerima zakat. Miskin. Siapa nih miskin nih? Ada barang, ada harta, tapi belum sampai bisa memenuhi seluruhnya. Nah, ini namanya miskin. Siapa tadi? Fakir. Miskin. Yang ketiga siapa? Amilin. Siapa ini amilin nih? Yang ngatur-ngatur nih. Yang ngambilin, terus mengelola, terus distribusin. Itu amil namanya. Juga berhak menerima zakat. Nah, yang keempat siapa? Ya, yang keempat ini adalah mereka dalam kategori gharimin. Orang yang berhutang. Tapi juga ini harus jelas definisinya. Bukan kemudian orang yang punya pinjaman gede-gede itu dikasih juga zakat. Kagak begitu maksudnya. Ya, betul-betul dia minjam karena hajat untuk hidup. Nah, itu berhak juga. Itu orang yang masuk dalam kategori berhak menerima zakat. Gharimin, orang yang berhutang. Siapa berikutnya? Tadi udah berapa itu, Cup? 4 ya. Nah, yang kelima siapa? Yang kelima ini adalah mereka yang masuk kategori budak. Ya. Tapi kayaknya kalau kondisi sekarang nih sudah kagak ada ya. Tapi yang pasti ini masuk dalam kategori kelima yang berhak menerima zakat. Terus yang keenam siapa? Ya kan? Fisabilillah. Orang yang berjihad, berjuang dengan kategori berjuang apapun termasuk di dalamnya perang, ya. Kemudian apalagi menuntut ilmu misalkan. Ini bagian daripada jihad fisabilillah.
Yang ketujuh siapa? Ya, mereka yang masuk dalam kategori berhak menerima zakat adalah para mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Yang baru masuk Islam. Mereka juga berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Yang sedang dalam perjalanan, di mana kemudian mereka akhirnya mau tidak mau ya kehabisan sesuatu yang membuat mereka berhak menerima zakat. Jadi ada berapa tadi, Cuk? Ada 9. Sembarangan ente. Oh, 8. Ya? Ingat tuh. Kalau begitu Ustaz, berarti saya tambah Ustaz. Ya tergantung, Cuk. Kategorinya lihat dulu. Kalau misalkan terkait, kan kamu udah kerja nih. Ya betul Ustaz. Berapa pendapatanmu itu terkait dengan nisabnya. Tapi tidak hanya itu, haulnya udah sampai setahun nggak? Kalau masuk dalam kategori misalkan ente muzaki, ya berarti ente ngeluarin zakat. Tapi kalau belum sampai, maka ente kudu dapat zakat alias mustahik, ya. Tapi jangan begitu amat. Ente kudu punya semangat jadi muzaki, ya. Iya, harus semangat. Insya Allah Pak Ustaz, kedepannya saya akan menjadi zakat. Amin. Amin, mudah-mudahan kabul ya. Amin. Amin. Miskin pada ngumpul nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya seru banget nih denger-denger nih. Lagi bahas apaan? Bahas konspirasi global apa-apaan nih tadi? Saya Pak Ustaz lagi bahas salah satu rukun Islam. Iya Nang, si Ucupli lagi nanya soal zakat. Siapa aja yang berhak menerima zakat? Itu tadi aneh jelasin ke dia nih. Maka seru nih ya. Begitu. Jadi lu udah ngerti, Cum? Ya, kedepannya udah paham. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong udah pada makan belum ini? Ya belum ya, Cuk. Nah, ini. Ini Apalagi si kebetul. Ucup nih belum makan nih. Iya kebetulan Ustaz. Kenapa? Tadi aneh kan dapat ya ada sedikit lah rezeki dari hamba Allah yang kagak mau disebutin namanya begitu. Iya, ya namanya saya mau orang baik ya, saya bagi-bagi aja ya kan ini kan. Ini buat Ustaz. Ucup dulu, belum makan Ini buat deh. Ucup, ini buat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Ini rezeki Cup. Ini berat juga Cup ya. Iya, apa ya? Alhamdulillah. Jangan dilihat isinya, ntar pada kaget. Mantap betul Bang. Tidak ada soleh ini. Alhamdulillah. Iyalah, alhamdulillah. Nah ini Cup, ini ciri-ciri murid yang berhasil nih. Wah, Ketika dia udah berhasil, ya kan, kagak lupa dia zakat sama sedekahnya. mantap Mama. Nasi kotak nih. Mas, ini buat dibagi-bagi ya? Wah, Mas, saya minta 3, Mas. Buat anak-anak yatim, kasihan, Mas. Iya, silakan. Boleh ya? Iya. Ah, ini buat saya. Iya. Ya, baik banget sih, Mas. Iya, masuk surga ntar, Mas. Ajak-ajak saya ya. Ya, makasih, Mas. Berhasil pencitraan gua. Ini kan nasi dari pembagian relawan BMH, bukan dari gua. Hehehe. Oh, no.